Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita telah memasuki hari puasa yang kelima. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita harus makin kuat. Kita percaya di 7 hari kita memulai bulan Oktober ini dengan doa, pujian penyembahan, melakukan firman Tuhan. Kita berpuasa, dahsyat. Kita berdoa ada breakthrough dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Ayo kita lihat. Tema kita hari ini adalah meruntuhkan tembok musuh. Buka kitabnya saudara di 2 Korintus 10. Kita belajar dari 2 ayat ini, ayat yang keempat dan kelima. Kita perlu meruntuhkan tembok musuh. Apakah meruntuhkan tembok musuh itu? Musuh itu punya tembok, saudara. Ya, tembok itu yang membuat kita yang pertama jauh dari Tuhan. Iblis berusaha membuat kita sibuk. Iblis ingin kita stres. Iblis ingin kita itu gagal terus-menerus. Iblis tidak ingin kita sehat. Iblis ingin kita itu punya luka hati, sakit hati, kepahitan. Iblis nggak suka ada breakthrough. Makanya perlu namanya menghancurkan tembok itu. Kalau di zaman Yosua, tembok Yeriko harus dihancurkan. Pakai apa, saudara? Pujian, penyembahan, dan tiup shofar. Nah, untuk meruntuhkan tembok musuh dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita baca sama-sama di 2 Korintus 10, mulai dari ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Perhatikan, kita ini masih hidup di dalam bumi, ya, di bumi. Jadi, senjata kita, karena kita masih tinggal di dunia, kita tidak menggunakan senjata duniawi. Apakah senjata duniawi itu? Contohnya seperti ini. Senjata duniawi itu tidak memerlukan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tidak intervensi atas kehidupan kita. Contoh sederhananya begini. Kalau kita punya utang, tidak butuh Tuhan. Kita akan kerja mati-matian supaya bayar hutang. Tidak salah sih kerja. Tapi yang salah adalah mati-matian yang sampai kita nggak punya waktu doa, nggak ada waktu buat ibadah minggu, nggak ada waktu buat pelayanan. Nah, ini yang salah. Nah, itu cara dunia. Itu senjata dunia. Ketika suami istri, mungkin salah satu KDRT, mungkin salah satu melakukan suatu perilaku yang tidak menyenangkan. Pemikiran duniawi adalah bercerai, nikah lagi. Tetapi menggunakan kuasa Tuhan adalah justru kita menggunakan kuasa Allah itu supaya terjadi unity, supaya dipulihkan kembali. Nah, maksudnya itu. Makanya di dalam doa puasa kita ini, kita perlu senjata. Kita perlu meruntuhkan tembok musuh itu. Sekali lagi, bukan dengan senjata duniawi, melainkan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu bentuknya apa? Doa, pujian penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan serta melakukannya, ditambah puasa. Itu kuasa Allah. Makanya waktu kita punya persoalan, jangan justru mundur. Jangan justru berhenti. Justru ketika kita meninggalkan jam doa, semua kehidupan kita makin stres. Kita makin nggak punya kuasa apa-apa. Mau melakukan segala sesuatunya cenderung menggunakan pemikiran pribadi. Makanya berapa banyak orang stres, berapa banyak orang mengalami kelemahan tubuh, kemudian overthinking, negative thinking, kemudian jadi sakit-sakitan, karena sering menggunakan otak pribadi, tidak menggunakan kuasa Allah. Tapi Bu, udah doa, pujian penyembahan dan lain sebagainya itu, tapi kok Tuhan tidak tolong? Tunggu dulu, bukan Tuhan tidak tolong. Justru kita lagi diajar sama Tuhan. Waktu kita berdoa, alam roh itu kita nggak tahu, Allah sedang berperang. Allah sedang berperang ganti kita waktu kita berdoa. Makanya waktu kita berdoa, jangan hanya berdoa biasa. Kita perlu namanya doa profetik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar ya, mengenai doa profetik. Doa profetik itu adalah doa memperkatakan firman Tuhan. Doa memperkatakan kebesaran Tuhan. Doa untuk mematahkan kuasa jahat, itu doa profetik, saudara. Jadi bukan doa secara umum.
Doa yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan pengurapan Tuhan, kita mendeklarasikan kebesaran Tuhan, lalu kita melepaskan firman Tuhan, itu namanya profetik. Profetik juga disebut dengan nubuatan. Kita membangkitkan kematian. Aku perkatakan, keluargaku dipulihkan dari semua kematian yang terjadi atas keluargaku. Sekarang aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluargaku hidup kembali. Itu profetik. Kita belajar untuk menubuatkan, untuk melepaskan, menghembuskan kehidupan, supaya keluarga kita hidup kembali. Makanya untuk doa profetik itu nggak bisa doa sembarangan. Doa profetik tidak sama dengan doa yang biasa kita lakukan. Itu doa umum. Doa umum itu ya doa biasa. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu doa umum. Itu biasa aja, saudara. Kenapa kita perlu yang namanya doa profetik? Untuk menghancurkan kubu musuh. Untuk menghidupkan yang mengalami kematian. Untuk membangkitkan yang mengalami kelemahan. Waktu kita lagi sakit contohnya. Anda nggak bisa jalan. Apa sajalah. Mungkin kena stroke. Mungkin Anda kecelakaan sampai nggak bisa bangun. Mungkin merasakan sesuatu hal yang membuat kaki nggak bisa berjalan. Kita katakan kepada kaki, hei kaki, aku perintahkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan tulang, engkau kuat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tulang diciptakan Tuhan waktu awal, engkau kuat. Sekarang aku perkatakan, engkau kuat kembali. Nah itu menghembuskan kehidupan, itu profetik. Makanya kita perlu namanya kuasa Allah. Tembok musuh harus kita hancurkan. Tembok musuh itu berupa apa? Stres, frustrasi, keinginan berhenti, tidak mau berdoa, putus asa, gampang menyerah, dan lain sebagainya. Itu tembok musuh. Kita perlu kuasa Allah untuk menghancurkan semuanya itu. Berikutnya, kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itulah yang membuat kita itu nggak bisa doa, karena kita itu overthinking. Semua yang ada dalam pikiran itu semua negatif. Kita nggak punya kekuatan. Kita nggak berdaya. Kita sungguh-sungguh mengalami kematian secara tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kita perlu kuasa Allah. Kuasa Allah itu kita terima pada waktu apa? Yang pertama, ketekunan dalam doa, pujian, penyembahan, serta memperkatakan firman Tuhan dan dilakukan. Kuasa Allah itu dapat kita terima waktu apa? Adanya perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan pada saat kita apa, atau saudara? Waktu diproses. Makanya waktu diproses jangan protes. Justru perkenanan Tuhan itu turun waktu Tuhan ngelihat kita diproses. Kita habis-habisan, kita tetap tenang, kita tetap belajar bersyukur, kita tetap belajar mengendalikan diri dari kemarahan, dari kekecewaan, dari semua dosa. Kita bisa mengendalikan semuanya itu. Nah, kuasa Tuhan kita terima waktu apa? Otoritas itu turun. Otoritas hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Daud tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa Filistin kalau tidak ada perkenanan, kalau tidak ada pengurapan, kalau tidak ada otoritas dari Allah. Lah, kita punya, saudara. Kita punya. Makanya perlu sekali bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kebanyakan daripada kita itu nggak mau doa. Membiarkan mezbah doa kita itu mengalami kelumpuhan. Ibarat mezbah itu meja, mejanya udah lapuk, gak kokoh lagi. Banyak orang meninggalkan mezbah doa. Banyak orang sudah meninggalkan jam doa. Karena yang dilihat oleh mata adalah keajaiban, mujizat, kebaikan, kemurahan, itu yang diinginkan oleh manusia. Padahal Tuhan gak pengen itu. Tuhan ingin Anda dan saya memiliki kekuatan penuh untuk mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kita harus menang melawan musuh, saudara. Menang dari ketakutan kita. Menang dari kekhawatiran kita. Menang dari dosa kesombongan. Menang dari dosa yang kita lakukan tiap hari itu. Menang dari apa? Ketakutan. Menang dari sakit penyakit. Apapun itu. Anda dan saya harus menang di dalam Tuhan. Amin. Gunakan senjata Allah ini, yaitu kuasa Allah. Kuasa Allah itu senjata yang dahsyat untuk menghancurkan semua intimidasi iblis. Amin.
Nah, kemudian saudara, di ayat yang kelima, perhatikan. Kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, Bu, katanya kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Lawan kita bukan manusia, tetapi ini maksudnya apa? Perhatikan sekali lagi ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Terkadang lawan kita nggak cuma iblis, tapi kita berhadapan sama manusia. Apapun itu, manusia itu boleh pasangan, boleh rekan kerja, rekan bisnis, ya, hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, you name it. Manusia dengan segala siasat liciknya mungkin dikuasai oleh roh kerakusan, roh mamon, roh kesombongan yang melukai kita, yang menghancurkan hidup kita. Itu siasat manusia. Bukan manusianya, sekali lagi. Itu tetap roh yang harus kita lawan. Jadi kami mematahkan. Jadi siasat-siasat iblis melalui perilaku orang harus kita patahkan. Mematahkannya pakai apa? Ayat yang keempat tadi, kuasa Allah. Contoh, ketika engkau punya bisnis, kita tuh kan nggak tahu kan, rekan bisnis kita itu orang jujur atau enggak. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang lain dalam hidup setiap kita. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ada project dengan si Bapak ini, si Bapak itu. Tuhan, aku berdoa, kau pagari kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kalau kami menemukan sesuatu hal yang jahat atas perbuatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, kau batalkan, kau gagalkan rencana ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu siasat manusia yang kita bisa gagalkan. Suatu kali, saudara, karena saya itu punya bapak almarhum sama kakak saya, itu orang politik. Namanya kerja di pemerintahan, politik itu tuh selalu kaitannya dengan okultisme. Orang melempari kami dengan klenik gitu ya, semua black magic gitu. Sewaktu saya belum bisa belajar doa, saya tuh ketakutan. Rumah saya itu tuh benar-benar gak enak, singop. Tapi kemudian ketika saya sudah belajar doa, saya sudah ngerti firman gitu ya, saya bisa paham pekerjaan iblis itu kayak begitu. Sewaktu orang melempari kami dengan black magic, apa yang saya lakukan? Saya berdiri mewakili keluarga saya. Saya nyembah, Holy, Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you Lord God Almighty. Kita sedang menghadirkan Allah ada di dalam rumah kita. Itu orang melemparkan black magic, batal, saudara. Saya diserang orang pakai black magic. Itu seperti melemparkan kayak santet mungkin ya. Jadi sekujur tubuh saya itu seperti ada ribuan ulat. Gatal banget. Bahkan saya pernah sampai sini punggung saya itu tuh sewakit banget. Apa yang saya lakukan? Ini perhatikan. Kami mematahkan setiap siasat manusia. Manusia menggunakan ilmu jahat untuk berbuat jahat, kita bisa patahkan. Pakai apa? Kuasa Roh Kudus. Makanya jangan pernah melewatkan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Banyak orang nggak bisa nangkal black magic karena apa? Nggak ada roh di dalamnya. Padahal roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semuanya itu. Rohnya itu adalah roh gede, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya Roh Kudus itu harus tinggal dalam kita. Bagaimana caranya Roh Kudus itu tinggal ada pada kita? Tadi loh, seperti tadi, ada namanya otoritas, perkenanan, kepercayaan, yang kita bangun tiap-tiap hari melalui hubungan yang intim, doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, semuanya itu pasti ada pada kita. Ada namanya kuasa Roh Kudus turun. Kita nggak usah jadi sakti, itu akan otomatis terjadi. Makanya ketika orang mengirimkan black magic pada saya, bukan karena saya sakti, saudara. Saya juga merasakan rasanya gatal banget. Saya juga merasakan yang namanya badan saya demam, sakit, sininya punggung saya sakit. Saya tahu ada serangan balik si iblis. Tapi apa yang saya lakukan? Holy, holy are you Lord God. Nyembah Tuhan, iblis itu takut
waktu kita nyembah Tuhan. Ingat Saul. Saul waktu dia hilang ingatan, waktu dia gila, apa yang dilakukan oleh Daud? Pakai kecapi. Nyembah Daudnya. Daud tidak melakukan apa-apa, dia cuma nyembah. Dia waktu kita nyembah itu menghadirkan Roh Kudus hadir dalam kita. Ada kuasa ilahi itu turun bagi kita. Makanya ojo nyepelek kayak doa pujian penyembahan, saudara. Banyak daripada kita itu malas nyanyi. Nyanyi satu lagu gitu ya, kok nggak enak lagunya, ganti gitu ya. Terus kemudian nyanyi lagu yang kedua, kok nggak enak ya nyanyi sendirian. Kalau nyanyi di gereja, nyembah bareng-bareng, karena peralatan musiknya lengkap, mungkin enak, karena bareng-bareng. Tapi waktu kita sendirian, waktu kita nggak ada siapa-siapa, nyembahnya nggak enak. Lalu kemudian kita nggak mau melakukan lagi. Itu salah besar. Anda harus terus menyembah Tuhan dalam tekanan. Sembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu ada kuasa ilahi turun dahsyat. Makanya kita harus berani untuk nyembah Tuhan. Ini loh. Paulus mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan. Jadi pujian penyembahan, doa profetik, mendeklarasikan firman Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu bisa merobohkan kuasa musuh. Kalau pasanganmu menginginkan bercerai, pasanganmu selingkuh, engkau berdoa di depan Tuhan, tidak usah ngomong yang apa-apa, jangan negatif thinking, jangan negatif perkataannya, nyembahlah Tuhan terus-menerus. Hadirkan kuasa Allah dalam rumahmu. Kalaupun belum berubah, engkau sedang diperlengkapi senjata oleh Tuhan. Setidaknya hidupmu dijaga aman oleh Tuhan. Coba nanti baca Mazmur 91. Mazmur 91 itu semua janji Allah yang diberikan dalam hidup kita ketika kita apa toh? Percaya. Ketika kita mengagungkan Tuhan. Paulus ngajarin kita merobohkan semua benteng musuh termasuk siasatnya. Siasat itu apa toh? Rencana licik. Yang dilakukan orang dalam kehidupan kita bisa kita batalkan. Jangan pernah skip doa, pujian penyembahan, apalagi memperkatakan firman Tuhan. Banyak daripada orang itu cuma doa, doanya maunya cepat. Padahal engkau harus mengagungkan Tuhan. Waktu engkau mengagungkan Tuhan, tembok-tembok itu roboh. Orang tidak tahu ini. Karena apa? Pilih paling cepat. Doain pendeta aja lah biar cepat. Minta tolong orang lah doain. Nah kitanya sendiri mandul. Mulut kita hanya bisa minta. Kita nggak punya kuasa. Kedua tangan kita itu nganggur. Makanya kita nggak punya kuasa apa-apa. Doa, saudara. Kau harus bangun pagi-pagi bayar harga. Doa. Udah tahu keluargamu mau hancur. Udah tahu udah hancur. Keuanganmu lagi nggak baik-baik aja. Engkau masih nyantai-nyantai. Doa. Pujian penyembahan. Agungkan Tuhan. Sekarang itu sudah banyak YouTube. Banyak orang dibelokkan iblis untuk buka HP terus. Supaya apa? Supaya engkau tahan. Nonton drakor bisa berjam-jam. Nonton TikTok, Instagram, YouTube bisa berjam-jam. Giliran doa, kau nggak punya kekuatan apa-apa. Engkau harusnya ngerti, itu serangan iblis loh. Kalau engkau sepakat dengan kemalasan itu, terjadilah kemandulan akan kuasa. Gak terjadi apa-apa. Doa rasanya mentok, nggak bisa apa-apa. Bukan mentok. Engkaunya yang nggak pernah bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Makanya mentok. Nggak bisa apa-apa. Dikit-dikit marah, dikit-dikit frustrasi. Dikit-dikit minta tolong orang. Kuasa daripada Tuhan itu ada di hadapanmu. Mau nggak pernah ngambil. Itulah kenapa bangsa Israel stres. Sampai 40 tahun muter-muter di padang gurun. Kenapa? Maunya instan. Maunya yang enak-enak. Nggak mau berjuang. Padahal mujizat Tuhan terjadi begitu luar biasa dahsyatnya. Laut Merah terbelah, bisa nyebrang sungai Yordan, ada penyediaan makanan. Wes banyak yang disediakan Tuhan. Tapi malas. Patahkan semuanya itu. Kubu-kubu, benteng-benteng yang ada dalam diri kita patahkan dulu sebelum kita itu mematahkan yang lain. Mengapa doa kita nggak powerful buat mendoakan orang lain? Buat mengalahkan diri sendiri aja kita nggak bisa. Kita harus beres dulu dalam diri sendiri. Makanya doa yang kuat, pujian penyembahan. Amin.
Nah, kemudian Paulus juga ngajarin kita untuk mematahkan apa? Keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Manusia-manusia angkuh itu selalu tidak suka pengenalan Allah. Contohnya apa? Orang nggak suka doa, itu angkuh. Orang malas baca firman Tuhan, itu angkuh. Orang nggak mau pujian penyembahan, datang ibadah telat, angkuh. Keangkuhan manusia digambarkan apa toh? Menentang pengenalan akan Allah. Nggak suka menghormati Tuhan. Jam ibadah mainan HP. Dengerin saat teduh kayak begini sambil tiduran, sambil makan. Itu nggak menghormati Tuhan. Kau pikir kayak begini nih, ibadah seperti ini nih, radio. Ini hubungan kita dengan Tuhan loh dibangun kayak apa? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita, mau mengubahkan hidup kita kalau kitanya sendiri nggak punya rasa hormat di hadapan Tuhan. Kita suka sombong sama Tuhan, angkuh. Pagi-pagi nggak mau bangun. Nanti dulu lah aku mau kerja. Nanti dulu lah aku mau meeting. Kalau pekerjaanmu diambil sama Tuhan bagaimana? Kalau bisnis usahamu diambil Tuhan bagaimana? Kalau kesehatanmu diambil Tuhan gimana? Yang ada kita marah-marah toh. Tuhan kok tega sih ngambil pekerjaanku? Tuhan kok tega sih ngambil pekerjaanku? Ngambil kesehatanku? Ngambil keluargaku? Ketika engkau punya semuanya, engkau tinggalkan Tuhan. Engkau hanya bangga dengan KTP Kristenmu, engkau bangga sekali bikin persekutuan doa, tapi jiwamu kosong. Pelayanan sih, tapi jiwanya kosong. Melayani giat banget, jiwamu kosong. Punya Alkitab, tapi nggak pernah dibaca. Angkuh sih. Dapat teguran sedikit, pendetanya sukanya menghakimi. Nah, saya banyak sekali nih baca komen-komenan jemaat yang model kayak begitu. Kalau jemaatnya negur, kalau pendetanya negur, jemaatnya selalu bilang begini, pendeta kok sukanya menghakimi. Justru kalau engkau merasa terhakimi, itu buat kamu. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bisa nusuk diri sendiri, bisa nusuk orang lain. Jadi kalau engkau merasa sakit hati dengan penjelasan pendeta, berarti itu buatmu. Engkau harus sadar diri, saudara. Musuhmu bukan pendeta. Musuhmu itu iblis. Musuhmu bukan firman Tuhan. Makanya Paulus mengatakan apa? Mematahkan semuanya itu. Kesombongan-kesombongan kita itu loh. Kita tuh suka sombong. Kalau udah diberkati lupa sama Tuhan, nanti dulu lah. Disuruh pelayanan nanti dulu. Pergi ke gereja, telat. Saya beberapa waktu yang lalu, waktu ibadah gitu ya, sebelah saya ada seorang istri, sebelahnya suaminya. Padahal itu ibadah, lagi kuasa Tuhan, lagi dilepaskan, lagi pekat-pekatnya hadirat. Tiba-tiba suaminya dia mainan HP, musiknya keluar, gitu. Lagunya dangdut lagi. Istrinya diam aja, nggak tegur. Dengar istri, kalau engkau lihat suamimu main HP waktu ibadah, tegur. Kalau engkau nggak bisa negur, engkau yang dosa. Kita dikasih mata sama Tuhan. Kalau ada orang berbuat dosa, tegur. Kalau engkau nggak bisa negur, engkau yang menanggung dosa suamimu itu. Kalau suaminya salah, tegur, saudara. Sudah tahu ini dalam rumah Tuhan, hadirat Tuhan pas lagi pekat-pekatnya main HP. Suami sombong kayak begitu, mau tak punya suami sombong seperti itu? Istri juga begitu. Kalau istrimu mainan HP di ibadah, suami engkau wajib negur. Jangan salahkan anak kalau ikut-ikutan. Jangan suruh anak ikutin ibadah kalau engkau sendiri nggak bisa kasih contoh. Jangan pernah memelihara keangkuhan hidup. Makanya untuk merobohkan benteng musuh, selalu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Kita nggak bisa doain siapapun. Kalau diri kita aja masih dosa, masih susah ditegur, doa yang malas, emosional, marah-marah, nggak mau dididik. Makanya nggak pernah terjadi apa-apa. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waktu engkau overthinking, waktu engkau nggak bisa berpikir jernih, engkau mengalami kelemahan tubuh karena kebanyakan overthinking sampai badanmu sakit, engkau GERD,
lambungmu sakit terus-menerus, engkau demam tinggi dan lain sebagainya itu. Dengar baik. Paulus mengajarkan untuk apa? Menawan dan menaklukkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap intimidasi iblis, hei iblis dengar, engkau sudah intimidasi saya. Sekarang aku perintahkan engkau keluar atas telingaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bebaskan keluar. Anda harus punya kualitas doa seperti ini. Waktu engkau sudah mulai ketakutan, kau overthinking. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pikiran, ayo balik lagi normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dan dahsyat. Hei pikiran, diam dan tenanglah. Anda harus berani praktek itu. Jangan biarkan overthinking sampai engkau susah tidur, sampai engkau ketakutan demi ketakutan. Waktu engkau takut, kau perkatakan pada dirimu sendiri, hei jiwaku, jangan takut. Tuhan menyertaimu. Tuhan bersamamu. Doa itu tuh doa yang profetik, doa yang powerful, doa yang penuh kuasa. Makanya harus menaklukkan diri terlebih dahulu, baru bisa melakukan semuanya itu. Banyak daripada kita nggak mau praktek. Jangan mau doa instan. Pendetanya yang suruh doa, engkaunya sendiri mengalami kematian. Doa pendeta bisa salah. Tapi waktu kita berdoa sendiri, kita melatih kepercayaan kepada Tuhan, kita melatih diri sendiri, kita berhadapan dengan situasi itu sendiri, kita jadi pintar. Amin. Kalau pengen engkau pintar dalam doa, pujian penyembahan, sering-seringlah berdoa syafaat. Apa tuh doa syafaat itu? Doain orang, doain gereja, doain bangsa, doain keluarga. Itu doa syafaat. Itu doa syafaat. Bu, utang saya aja banyak, doa buat Indonesia. Ini contoh manusia egois, angkuh, yang dipikirin diri sendiri, yang dipikirin perutnya sendiri. Bangsa Indonesia nggak pernah didoain, tapi protes terus sama pemerintahan. Ayo, jelek-jelekin pemerintahan, jelek-jelekin Indonesia. Waktu engkau jelek-jelekin Indonesia, engkau mengutuk bangsamu sendiri. Alkitab mengatakan berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Itulah pentingnya doa keliling. Kemarin di Komsel Breakthrough lagi diajarin doa keliling. Yang ikut Komsel Breakthrough praktek ya. Anda akan tahu bagaimana caranya menguasai wilayah. Anda akan tahu bagaimana mendoakan orang. Semakin sering engkau berdoa syafaat, semakin rajin engkau doa keliling, semakin tajam pendengaranmu. Makin ngerti situasi. Doanya harus seperti apa. Jangan malas doa, saudara. Amin. Ya. Sekarang waktunya praktek. Bagaimana caranya engkau mengendalikan semua pikiran? Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran-pikiran negatif, setiap pikiran kacau, aku perintahkan engkau diam dan tenang. Dalam nama Yesus. Sewaktu engkau lagi ditipu sama orang, tidak usah mengutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati si penipu Tuhan. Aku mengikat roh penipuan. Aku mengikat roh rakus. Aku mengikat segala roh kelicikan. Dalam nama Tuhan Yesus, tunduk atas otoritas surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa jahat itu runtuh. Harus berani. Waktu pasanganmu minta bercerai, Tuhan aku berdiri untuk keluargaku. Aku merebut pasanganku ya Tuhan. Aku minta roh unity. Aku minta ya Tuhan, setiap roh perceraian, aku mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hancur, aku mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perceraian, segala roh perselingkuhan, aku mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak bisa bergerak atas keluargaku. Lakukan itu terus menerus. Maka doamu akan semakin kuat, semakin powerful. Pisau kalau pengen tajam, dia harus diasah. Doa kalau pengen tajam, harus berani berlatih. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita ketemu besok pagi di program Saat Teduh Pagi. Ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.